Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesurian Investment. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan mengupdate kripto yaitu Matic. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, ataupun fake group. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik teman-teman, di video sebelumnya saya udah membahas Matic teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya update dulu ya teman-teman. Di video saya sebelumnya itu saya ceritakan seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu saya membuat gambar yang persis dengan kondisi sekarang, persis dengan apa yang saya bikin ini teman-teman. Bahwa Matic waktu itu saya tarik Fibo-nya dari sini ke sini teman-teman ya. Ini saya ceritakan dulu kenapa juga terus Matic-nya ini gagal break teman-teman ya. Nah, ini adalah chart yang saya bikin dengan penjelasan bahwa ini adalah swing high yang saya ambil, kemudian ini swing low yang saya ambil teman-teman ya. Terus saya analisa untuk Matic ini kan turun sampai di sini ya teman-teman. Terus di titik ini perhatikan ini adalah swing low. Dari tren ini saya tarik tren turun ini teman-teman, tren turun ini ya. Tren turun ini telah terjadi swing low di sini ya. Terus kemudian bentuk dari bentuk dari pergerakan harga Matic dalam 4 jam. Dalam 4 jam saya hapus dulu ininya, teman-teman nggak bisa lihat. Ya, ini dalam 4 jam. Sekarang teman-teman bisa lihat ya di atas tuh tertulis 4 jam. Di dalam 4 jam pergerakan Matic udah turning ke atas, teman-teman. Turningnya ke atas nih ya, teman-teman. Ya, ke atas. Tetapi di sini dia tidak berhasil menembus 12.600. Tidak berhasil menembus 12.600. Di video sebelumnya itu saya bahas bahwa untuk Matic ini perhatikan di resistan di sini 23 retracement, yaitu 23 itu yang ini itu ya, teman-teman. Ternyata di sini untuk Matic tidak berhasil menembus ke atas. Kalau kita lihat juga di sini kemarin ternyata juga tidak ada dorongan volume. Jadi istilahnya Matic ini gagal break ya teman-teman, gagal breakout. Sebenarnya menyentuh di resistannya 12.650 pun belum berhasil. Terus malah cenderung dia turun lagi ke bawah. Nah, karena untuk Matic ini cenderung turun lagi ke bawah, maka saya akan mengupdate Fibo-nya, teman-teman. Fibo-nya saya update lagi. Sama untuk trennya tetap saya gunakan awal tarikan dari sini. Cuman untuk ininya, untuk swing low-nya saya gunakan di sini. Swing low-nya di sini teman-teman ya. Jadi saya mesti hapus, tapi akan saya tandain dulu titik yang sebelumnya menjadi resistan. Titiknya tetap di yang saya beri kotak itu. Saya akan hapus teman-teman ya. Saya ambil Fibo-nya dulu, oke. Jadi Fibo yang ini saya hapus. Ya. Oke, sebentar. Jadi ini kan Fibo awalnya, ini saya hapus, oke. Sudah saya hapus, saya coba bersihkan dulu teman-teman. Nah, terus kita tidak menggunakan swing low yang di sini. Jadi swing low yang ini kita udah harus update, yaitu ke sini teman-teman ya. Fibo-nya kita tarik dari sini ya ke sini. Nah, dari sini di dalam tren yang lebih panjang, tren turun ini teman-teman untuk Matic dalam tren turun ini dia udah turning di sini belok ke atas. Dalam tren turun yang saya analisa, dia berhasil retracement ke atas, ketemu resistan 23 di 10.900 di sini. Resistan pertama di 10.900 berhasil di breaknya. Terus kemudian di 12.50 juga berhasil di break dalam 4 jam ini teman-teman. Di dalam 4 jam ini, tetapi apakah dia bisa bertahan di 12.50? Bahkan apakah bisa berhasil menembus di 12.975 di mana itu adalah 50 retracement. Nah,
teman-teman yang mesti teman-teman perhatikan bahwa Matic ini dia di dalam pergerakannya sebelumnya dia pernah ketemu resistan di situ. Jadi resistan ini kalau saya geser ya teman-teman, ini resistan sebelumnya saya coba pindahkan resistannya ini supaya teman-teman bisa melihat bahwa kondisi Matic sekarang nih di sini. Nah, ada dua area ini adalah resistan yang saat ini sedang dihadapi oleh Matic teman-teman. Saat ini resistan yang dihadapi oleh Matic kisarannya adalah di 12.400-an ya, di area kotak inilah. Kalau misalkan nanti Matic berhasil break dari situ, maka peluang naiknya adalah cukup besar. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu, saya sampaikan dulu bahwa area Matic yang sekarang di 12.50 sampai 13 ribuan itu adalah area confirm. Jadi area itu kalau bisa ditembus, maka kemungkinan besar Matic akan lari ke atas itu adalah cukup besar, teman-teman. Jadi di sini area dari 12.50 sampai di sini. Ini kebiasaan orang kalau yang trader yang sifatnya lebih confirm, dia baru akan masuk di area sini, teman-teman. Karena area sini ini sifatnya masih spekulatif. Jadi para trader yang spekulatif tinggi biasanya masuknya di area 0 sampai 23. Kemudian untuk yang lebih confirm biasanya dia mulai masuk di 38. Nah, demikian ini kira-kira gimana Pak kalau ketemunya seperti ini? Apakah saya harus nunggu dulu dia confirm atau gimana? Kalau saya pribadi, saya lebih suka sebagian saya akan positioning di bawah, yaitu di area 0 sampai 23 retracement. Baru ketika dia naik, saya akan menambah posisi. Nah, kalau melihat seperti itu, paling enak adalah kalau saya pribadi adalah menggunakan indikator tambahan yaitu MACD. MACD teman-teman, karena ini bagi saya cukup membantu ya, cukup membantu. Jadi kalau di sini ini biasanya ini di dalam 4 jam, maka saya akan mengambil MACD histogramnya dulu, yaitu di sini ya. Di sini saya akan mengambil MACD histogram di mana MACD-nya mulai seperti ini teman-teman, maka akan saya mengambil di area sini. Ini adalah titik entry pertama saya. Dan confirmnya biasanya adalah ketika sudah terjadi golden cross yang biru dengan yang merah. Yang biru itu adalah MACD line dengan signal line seperti ini. Jadi itu adalah dua indikator yang saya gunakan untuk istilahnya memancing mengambil di bawah. Jadi yang pertama ini teman-teman, ini adalah area yang ini yang saya gunakan untuk memancing, yaitu di sini. Terus kemudian yang kedua adalah di sini. Dua adalah di sini, menggunakan konfirmasi dari MACD line ya, di yang golden cross MACD signalnya. Nah, biasanya kalau itu kita tarik ke atas bisa, misalkan di sini ya teman-teman. Di sini, kalau kita tarik ke atas di sini, itu ketemunya di sini, oke. Saya beri warna lain teman-teman ya, supaya teman-teman bisa ngelihat dengan jelas. Yang warna merah jelas nih. Ini ketemunya di area sini teman-teman. Jadi ketemunya di area sini adalah area entry. Nah, area entry kedua sebenarnya kalau kita menggunakan MACD itu adalah dengan menggunakan histogram juga. Jadi ketika histogramnya mulai nyebrang, yaitu di sini. Yang kedua itu entry kedua tuh di sini. Ini entry 2 ya, entry 2 di sini. Terus entry pertama tadi yang ada di sini ya, teman-teman. Entry pertama yang ada di sini. Jadi ini entry pertama, entry keduanya di sini. Nah, kalau kita tarik berarti entry keduanya kalau di ini adalah di sini, teman-teman. Kita beri gambar ya. Entry kedua tuh berarti pas ada di seberangan ini, di ketika MACD histogramnya mulai nyebrang, berarti kalau kita tarik tuh di sini ya. Kalau kita tarik ke atas berarti kisarannya di sini. Berarti kalau kita perbesar itu berarti kalau re-entry yang kedua itu di sini. Oke, sebentar saya besarin. Entry pertama itu di sini, entry kedua re-entry-nya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau kita lihat lebih jelas seperti ini. Jadi kisarannya tadi entry pertama itu di sini. Ya, entry kedua di sini. Ya. Jadi dia kan harganya naik
pullback ke atas lagi seperti itu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini akan lebih jelas kalau teman-teman menggunakan time frame yang lebih pendek seperti itu. Ini masuknya tadi kisaran sini, entry keduanya di sini ya, teman-teman. Ini kan terjadi, nah di sini kan terjadi satu testing di sini ya. Oke, salah saya, bukan yang itu. Oke, yang trend line. Nah, di sini kan terjadi testing resist dan ditembus lagi, dan bawahnya adalah pullback dari supportnya seperti itu. Sebenarnya bentuk seperti ini pun teman-teman yang sudah sering di trading itu udah tahu bahwa ini adalah ketemu resistan, pullback lagi, retest resistan lagi, dan lari seperti itu. Kalau menurut saya sih untuk saat ini paling enak kalau teman-teman menggunakan 4 jam ataupun 1 jam. Kalau menggunakan 1 hari boleh dibilang tidak ada pergerakan, teman-teman. Tidak ada pergerakan yang ini ya, maksudnya untuk Bitcoin dan lain-lainnya itu pergerakannya itu cukup rapat seperti itu. Kalau Matic sendiri ini memang agak beda. Ini barang yang saya sukai untuk trading ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kalau teman-teman menggunakan harian itu, kalau untuk menarik Fibo-nya, rentang harganya dia akan terlalu lebar, teman-teman. Ya seperti ini. Ini kalau saya tarik dari tren yang lebih panjang, itu tren lebih panjang ini adalah daily. Matic sendiri sekarang masih di area spekulatif. Kalau daily ya, teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Fibo-nya yang lebih pendek, boleh saja seperti ini. Tentu dia sudah melampaui beberapa resistannya. Tergantung teman-teman mau trading dengan time frame berapa. Nah, ada pertanyaan tuh, Pak, Matic ini kira-kira masih bisa naik nggak? Jadi, kalau menurut saya sih, biasanya kalau dia udah confirm di 38 itu kemungkinan besar dia banyak naiknya, teman-teman. Yang mesti kita lihat juga adalah di sekitarnya ada apa gitu loh. Nah, kita lihat dulu kalau kondisi sekarang. Di sini ini ada kumpulan candle. Jadi memang di sini ini bisa jadi satu demand area. Demand area itu apa? Demand area itu adalah area kira-kira orang akan tertarik untuk membeli nggak? Oh, kalau kita tarik di sini kan memang areanya sama. Gitu. Terus kemudian dia kan untuk Matic nih. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk Matic nih kan dia turun gini. Dia sekarang kalau kita lihat dalam tren turun ini, kalau kita lihat dalam tren turun pendek ini ke sini, di mana di sini ada demand, sehingga dimungkinkan di sini orang akan membeli ya. Terus dia kan ketemu resistannya ini 11.200, 12.500, 13.600. Nah, kira-kira teman-teman mesti ngelihat juga di sini. Ini kemungkinan dia ada sedikit hambatan di area situ. Di mana ini juga adalah 100-nya dari sini. Tetapi mesti dilihat juga ya teman-teman, nanti kondisi marketnya bagaimana, Bitcoin dominan seperti apa. Kalau Bitcoin dominannya melemah, artinya orang cenderung keluar dari Bitcoin dan memegang altcoin, ya kemungkinan juga pergerakan dari Matic dan altcoin lainnya akan lanjut ke atas, teman-teman. Seperti itu. Yang pasti sih untuk kondisi saat ini, kalau teman-teman menggunakan time frame yang lebih panjang, pergerakannya boleh dibilang tetap di situ-situ aja. Kalau teman-teman mau lebih enak, posisi sekarang adalah trading dengan menggunakan time frame yang lebih pendek, bisa 4 jam seperti ini atau bisa 1 jam. Nah, seperti ini. Di dalam 1 jam sendiri kalau kita lihat, ya pergerakannya ini sebenarnya nggak kemana-mana, teman-teman. Nggak kemana-mana, tipis-tipis sekali candlenya. Nah, seperti ini ya, kalau teman-teman tarik Fibo-nya misalkan dari tren ini, dia baru hampir ketemu resistan pertama. Kalau kita ngambil trennya dari sini. Tapi kalau misalkan kita ngambil trennya dari yang lebih pendek, bisa kita ambil tren yang lebih pendek, bisa dari misalkan dari sini aja. Nah, dia udah sampai di 38 retracement. Kalau di sini pun sekilas juga teman-teman bisa lihat nih, di sini kan ada testing 1, 2, 3. Berarti ini cukup alot juga. Terus kemudian di sini nanti akan ada testing sekali ya, terus kemudian di 60 itu ada cukup banyak. Ini mungkin agak alot juga di situ. Terus kemudian di 60, di 78 ada juga area kumpulan ini. Ini yang tadi saya bilang sebagai kumpulan candle ya.
Jadi mungkin di area ini dia agak berat karena ada ini. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Matic. Sebenarnya kalau teman-teman mau trading itu usahakan ambil aja di sini seperti yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan MACD. Karena bagaimanapun kalau teman-teman buy spot, jadi membeli dengan untung hanya bisa untung kalau bergerak ke atas, maka teman-teman wajib membeli pada harga serendah mungkin. Tetapi saya sarankan sih tidak langsung positioning besar, ya seperti saya tadi, jadi bisa menggunakan ini ya teman-teman. MACD histogramnya seperti ini ya MACD-nya. Jadi positioning ketika di sini itu positioning pertama, positioning kedua di sini. Seperti itu. Ini yang kedua. Nah, nanti jualannya adalah ketika di sini nih. Ini kalau saya udah mulai jualan seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.